Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 Strategi Pembelajaran Matematika yang beranggotakan Elsa Prantika, Alvina Damayanti, Gita Aurali, dan Irmawati. Di sini kami akan membahas tentang metode pembelajaran inquiry. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, pengertian metode inquiry. Inquiry sendiri berasal dari bahasa Inggris, yaitu inquiry, yang dapat diartikan sebagai proses bertanya dan mencari tahu jawaban terhadap pertanyaan ilmiah yang diajukan. Dalam hal ini, siswa mengembangkan disiplin dan mengembangkan keterampilan intelektual yang diperlukan untuk mengajukan pertanyaan dan menemukan jawabannya berdasarkan rasa ingin tahu yang ada dalam dirinya. Sedangkan menurut Kemdikbud 2020, pembelajaran inquiry merupakan kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan peserta didik untuk mencari dan menyelidiki suatu fenomena alam, makhluk hidup atau benda secara sistematis, kritis, analitis, dan juga logis. Sehingga dapat kita pahami bahwa yang dimaksud dengan metode inquiry adalah suatu cara yang dapat digunakan dan dilaksanakan dengan cara terencana dan juga sistematis demi tercapainya tujuan pembelajaran inquiry. Nah, metode inquiry itu dapat dilakukan dalam 4 tahap. Yang pertama, guru itu bertugas untuk merangsang siswa dengan pertanyaan, kemudian masalah, permainan, dan juga teka-teki. Nah, yang kedua, sebagai jawaban atas rangsangan yang diberikan oleh guru, siswa itu menentukan prosedur untuk mencari dan mengumpulkan informasi ataupun data yang diperlukan untuk memecahkan pertanyaan, pernyataan, dan juga masalah. Yang ketiga, siswa menghayati pengetahuan yang diperolehnya dengan inquiry yang baru dilaksanakan. Nah, sedangkan yang terakhir, yang keempat, yaitu siswa menganalisis metode inquiry dan prosedur yang ditemukan untuk dijadikan metode umum yang dapat diterapkan ke situasi lain. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis metode inquiry, di mana jenis metode inquiry ini dibedakan menjadi 3 menurut Trowbright dan Sun. Yang pertama yaitu inquiry bebas, inquiry terpimpin, dan inquiry yang telah dimodifikasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang apa itu inquiry terpimpin, di mana inquiry terpimpin atau inquiry yang terbimbing, itu di mana dalam pelaksanaannya guru yang membimbing siswanya dalam pelajaran. Guru pula yang membimbing siswanya melakukan petunjuk yang cukup luas kepada siswa, sehingga di dalam pelaksanaan pembelajaran siswa tidak merumuskan masalah-masalah. Kemudian di dalam pelajaran inquiry terbimbing ini, guru tidak melepas siswa yang begitu saja. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan apa itu inquiry bebas, di mana inquiry bebas sendiri keterbalikan dari inquiry terbimbing, di mana inquiry bebas ini yaitu siswa diharuskan mempunyai atau merumuskan masalah-masalah yang ia punya. Jadi setiap siswa diharuskan merumuskan masalahnya sendiri, seperti macam persoalan yang hendak diselidiki oleh siswa secara berkelompok. Kemudian yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang apa itu inquiry yang dimodifikasi, di mana pembelajaran metode ini memiliki ciri yaitu guru hanya memberikan permasalahan melalui pengamatan, percobaan, atau prosedur penelitian untuk memperoleh jawaban tersebut. Kemudian di samping itu pula, guru merupakan narasumber yang tugasnya hanya memberi bantuan terhadap siswa yang diperlukan agar menghindari kegagalan dalam memecahkan masalah yang dimiliki siswa. Jadi, intinya dalam metode ini, guru hanya sebagai memberikan bantuan untuk siswanya.
Nah, selanjutnya yaitu kelebihan dan kelemahan dari metode inquiry. Kelebihan metode inquiry. 1. Menekankan pada pengembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor secara seimbang, sehingga pembelajaran melalui strategi ini dianggap lebih bermakna. Yang kedua, siswa tidak hanya belajar tentang konsep-konsep dan prinsip-prinsip, tetapi juga belajar tentang pengarahan diri sendiri, tanggung jawab, serta komunikasi sosial. Yang ketiga, memungkinkan siswa belajar dengan memanfaatkan berbagai sumber untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak. Dan yang terakhir, metode ini dapat memperkaya dan memperdalam materi yang telah dipelajari oleh siswa. Kelemahan dari metode inquiry. Yang pertama, belajar dengan menggunakan metode inquiry ini memerlukan kecerdasan anak yang tinggi. Lalu yang kedua, terkadang dalam implementasinya memerlukan waktu yang panjang, sehingga guru sulit menyesuaikan dengan waktu yang telah ditentukan. Yang ketiga, selama kriteria keberhasilan belajar ditentukan oleh kemampuan siswa menguasai materi pelajaran tersebut, maka strategi ini akan sulit diimplementasikan oleh setiap guru. Dan yang keempat, strategi ini tidak memberi kesempatan untuk berpikir kreatif kalau pengertian-pengertian yang akan ditemukan telah diseleksi terlebih dahulu oleh guru. Jadi kayak si siswa ini tidak diberikan kebebasan untuk apa sih yang mau dia temukan gitu loh. Nah, yang selanjutnya penerapan metode inquiry dalam pembelajaran. Dalam penerapan metode inquiry, langkah-langkah yang ditempuh dalam penggunaan metode inquiry menurut Ibrahim dan Nur tahun 2000 halaman 13 antara lain sebagai berikut. Yang pertama, orientasi siswa pada masalah. Nah, guru menjadikan tujuan pembelajaran, menjelaskan logistik yang dibutuhkan, dan memotivasi siswa terlibat pada pemecahan masalah. Dan yang kedua itu mengorganisasikan siswa dalam belajar. Guru membantu siswa dalam mengidentifikasi dan mengorganisasikan tugas-tugas yang berkaitan dengan masalah serta menyediakan alat. Dan yang ketiga itu membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. Guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, melaksanakan eksperimen yang berkaitan dengan pemecahan masalah. Nah, selanjutnya yaitu menyajikan atau mempresentasikan hasil kegiatan. Guru membantu siswa dalam merencanakan dan menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan dan model yang membantu mereka untuk berbagi tugas dengan temannya. Yang terakhir, mengevaluasi kegiatan. Guru membantu siswa untuk merefleksi pada penyelidikan dan proses penemuan yang digunakan. Langkah-langkah yang digunakan dalam metode inquiry dimulai dengan mengajarkan beberapa pertanyaan dengan memberikan beberapa informasi secara singkat, diluruskan agar tidak tersesat. Berdasarkan bahan yang ada, siswa didorong untuk berpikir sendiri sehingga dapat menemukan prinsip umum. Seberapa jauh guru dalam membimbing siswa itu tergantung pada kemampuan siswa dan materi yang dipelajari. Metode inquiry memberi kesempatan siswa menyelidiki dan menarik kesimpulan. Penerapan metode inquiry dalam pembelajaran dapat dijadikan salah satu alternatif bagi para guru khususnya pada mata pelajaran matematika. Karena dengan penerapan metode inquiry dalam pembelajaran matematika, siswa dapat bernalar untuk menemukan konsep yang sesuai dengan materi yang dipelajari, sehingga penguasaan terhadap matematika menjadi semakin baik. Contoh penerapan metode inquiry dalam pembelajaran matematika. Nah, kita di sini mengambil contoh menentukan rumus volume tabung dengan metode inquiry. Nah, langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh guru dalam menentukan rumus volume tabung dengan model pembelajaran inquiry itu sebagai berikut. Yang pertama, guru
menjelaskan topik, tujuan dan hasil belajar yang diharapkan. Nah, dalam kegiatan ini siswa memperhatikan penjelasan yang diberikan oleh guru. Yang kedua, guru mengajak siswa untuk mengemukakan suatu pokok yang akan dijadikan suatu permasalahan yang hendak dikaji. Kemudian siswa bersama-sama merumuskan hipotesis atau masalah yang relevan sesuai dengan pokok permasalahan, yaitu mengenai asal-usul diperolehnya rumus volume tabung. Nah, yang ketiga, guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok dan mengingatkan kembali pada siswa tentang materi pada kelas sebelumnya, bahwa volume prisma bergantung pada bentuk alasnya. Yang selanjutnya yaitu guru meminta siswa untuk menganalisis data berdasarkan hasil penemuan dan pemahaman konsep yang didapatkan. Kemudian siswa menganalisisnya sesuai dengan data yang diperoleh dan memahami konsep dari penanaman konsep yang telah diberikan guru sebelumnya. Nah, yang selanjutnya, guru meminta siswa untuk membuat kesimpulan sesuai dengan hasil yang diperoleh. Kemudian, siswa membuat kesimpulan singkat sesuai dengan jawaban dari hasil masalah itu. Setelah itu, menyajikannya ke depan kelas. Berikutnya, untuk memahami lebih lanjut akan volume tabung, guru menyuruh setiap kelompok mengerjakan latihan soal pemecahan masalah yang dikaitkan dengan dunia nyata untuk mengembangkan konsep. Dan yang terakhir, guru melakukan evaluasi agar tidak terjadi multitafsir dalam menentukan rumus volume tabung. Kemudian siswa mendengarkan serta mencatat hal-hal yang penting.